Halo, jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan berbagi sebuah tips ala sub online, yakni tentang mengatur keuangan di usia muda. Nah, pertama-tama perlunya mengatur sebuah keuangan itu di usia muda agar kita kelak tidak menyesal di usia tua. Jadi kebanyakan orang gagal itu karena dia biasanya tidak bisa mengatur keuangan. Nah, yang pertama, poin pertama ya, kita saat sedang sudah bekerja, kita harus menyisihkan, bukan menyisakan uang kita. Jadi kita sebelum untuk lain-lain kebutuhan kita atau apa-apa, kita harus menyisihkan. Yang pertama, kita menyisihkan mengelola keuangan kita, yaitu dengan membagi tiap pos-pos tertentu. Jadi misal kita memiliki 5 atau 6 atau bahkan lebih pos-posnya itu, jadi kita biar tidak sulit mengatur keuangannya. Pertama, ketika Anda menerima gaji, entah itu di awal bulan atau mungkin di akhir bulan, kita harus menyisakan dulu uang kita antara 1-10% untuk orang tua. Yang pertama ya, ini orang tua. Jadi kita menyisakan entah berapa, misalkan gaji Anda 2 juta, Anda bisa menyisihkan 1-10% dari gaji Anda untuk diberikan kepada orang tua. Yang pertama itu. Dan kenapa harus orang tua ya? Kan namanya orang tua yang orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita juga kan, yang sebagai anak yang soleh-soleha juga udah kewajiban kita untuk berbakti pada orang tua. Jadi meskipun orang tua nggak minta, kita harus menyisihkan sebagian dari uang gaji dari kita. Terus yang kedua, yakni adalah jangan lupa dari gaji Anda tiap bulan itu disisihkan untuk sedekah ya. Jadi yang pertama tadi orang tua, yang kedua sedekah. Jadi sudah pastilah yang namanya juga kita dapat rezeki, masa kita melupakan yang namanya sedekah. Jadi ya, sebelum kita untuk buat lain-lain dulu, awal kita menerima gaji di awal bulan atau mungkin di akhir bulan, kita sisihkan dulu ya dari orang tua. Terus yang sedekah ya, sedekah ini bisa antara 1-10% tergantung Anda inginnya berapa kayak gitu, dari keseluruhan total uang Anda yang miliki, harta yang Anda miliki ya. Terus yang ketiga, kita harus menyisihkan yang namanya tabungan. Nah, ini sangat penting teman-teman untuk tabungan masa depan. Nah, tabungan ini juga kita sisihkan antara 1-10% dari penghasilan Anda. Soalnya tabungan ini kan bisa untuk jaga-jaga kita kelak di masa depan butuh sesuatu, atau mungkin bahkan bulan depan ada kebutuhan mendadak apa, kita bisa memakai tabungan ini kayak gitu. Terus yang keempat, nah ini jelas semua guys, jangan lupa untuk berinvestasi. Nah ini bisa kita gunakan 1-10% juga dari penghasilan kita tiap bulannya itu. Nah, investasi ini kan macam-macam ya. Salah satunya kan yang paling mudah, misalkan gaji Anda 2 juta ya, sisihkan 50.000 lah atau mungkin 100.000 buat untuk membeli emas. Yang paling kecil kan itu murah, nggak sampai 100.000 itu. Nah itu bisa untuk sarana
investasi kalian. Itu untuk investasi yang kecil. Tapi kalau yang skala besar nanti kan bisa berupa beli tanah kosong atau apa macam-macam, ya itu tergantung Anda, tergantung juga budget Anda, investasinya berapa kayak gitu tiap bulannya. Jadi yang paling ringan yaitu beli emas gram-graman kecil-kecil itu. Atau juga bisa dikembangkan lagi ke hal-hal lainnya. Salah satunya misalkan Anda seorang pelajar ya, saya ingin belajar investasi ya, gimana investasinya? Ya salah satunya itu bisa menggunakan uang jajan Anda ditabung terus diinvestasikan dengan jasa membeli emas itu tiap berapa bulan atau mungkin 3 bulan atau kemudian, soalnya kan biasanya pelajar itu kan dapat uang sakuan ya nggak banyak juga, jadi kan ya investasi harus nunggu banyak dulu sampai berapa bulan gitu baru bisa beli emas ya gitu. Jadi ya sarana investasi di usia muda ya, bagi teman-teman yang mungkin masih sekolah juga nggak apa-apa, bisa untuk mencoba investasi mulai dari usia dini ya. Nah yang kelima, selain tadi ya kan banyak ya, ada kita pos-posnya orang tua, sedekah, tabungan, investasi, dan yang kelima ini kita jangan lupa juga untuk menyisihkan uang untuk jajan. Nah, jajan ini ya jangan banyak-banyak lah, mungkin bisa 1-5% dari penghasilan Anda. Nah ini misalkan bulan ini kok saya punya tabungan jajan ya, ini khusus untuk jajan atau mungkin ya biasanya untuk hura-hura lah, entah jalan-jalan atau apa terserah, yang penting dikumpulin aja. Jadi misalnya bulan ini kok saya lagi males jajan ya gak apa-apa, dikumpulin aja, dimasukkan ke amplop atau apa, mungkin ya ini tabungan sendirilah, jangan dicampur sama tabungan yang lainnya, harus dipisah-pisah. Jadi tiap pos-pos masing-masing udah terpisah, ada misal 1, 2, 3 atau sampai seterusnya berapa pos gitu. Jadi biar mudah untuk membagi keuangan Anda. Dan poin yang keenam, ini poin terakhir, yaitu adalah setelah kita tadi membagi pos-pos kita yang termasuk untuk orang tua, sedekah, tabungan, investasi, uang jajan, yang terakhir ini, dan pastinya kan biaya hidup atau kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari ya gitu ya. Ini kan pasti yang terakhir ya. Jadi kita sudah, sebelum kita menginjak ke yang poin terakhir untuk yang biaya hidup dari gaji Anda, kan ini termasuk sisa dari keseluruhan ini, dari poin 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi ini terakhir, jadi kita sudah menyisakan uang, menyisihkan ya pada 5 poin ini, barulah yang terakhir sisanya itu untuk biaya hidup. Nah seperti itu teman-teman, soalnya terkadang itu ada ya orang yang susah untuk mengatur keuangan ya, mungkin karena dia dapat gaji langsung ingin yang beli itu beli ini tanpa terkontrol, atau mungkin tanpa ada kayak bimbingan orang tua. Jadi istilahnya kayak orang tua itu nggak tahu keuangannya anaknya ya, ketika dia udah misalkan umur 20 tahun udah mulai bekerja. Terkadang anak-anak muda itu kan dia kayak loss maksudnya itu kebutuhan hidup, biaya hidupnya apa macam-macam, keinginannya macam-macam kan, jadi ya ingin beli ini beli itu, akhirnya kayak seakan-akan penuh dengan foya-foya gitu ya, buat kesana sini macam-macam lah, namanya juga anak muda kan. Nah maka dari itu kita sub online ini ingin berbagi tips gimana sih mengatur keuangan di usia muda. Nah ini juga usia muda ini bukan berarti maksudnya kita harus bekerja dulu ya. Kita pun saat masih sekolah, entah kalian masih SD atau mungkin SMP atau SMA juga bisa. Tapi bedanya kalau masih sekolah itu kan kita menyisakan tabungan dari uang jajan kita. Jadi kan misalkan kita sebagai anak sekolah ya, uang jajan kita tiap harinya dapat 5.000 atau mungkin 10.000 lah, itu sisakanlah 1.000 kayak gitu. Jadi dari sekian poin, 6 poin ini semoga bisa membantu teman-teman ya dalam mengatur keuangan agar sukses di usia muda. Kalau sukses di usia muda, otomatis tuanya juga ikut sukses ya, seperti itu ya. Jadi biar teman-teman nggak menyesal di usia tua nanti. Semoga dengan tips Subponen kali ini
bisa membuat hidup Anda menjadi lebih baik dari saat ini. Nah, itu ya teman-teman, ada 6 poin bisa dicatat ya. Ini bisa untuk dipraktekkan, semoga bisa membantu. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di tips-tips subonent selanjutnya. Bye bye.